Nasib pilu dialami seorang murid SD di Gresik, Jawa Timur. Bocah berinisial SA kehilangan penglihatan setelah mata sebelah kanannya ditusuk oleh kakak kelas. Tak hanya itu, murid kelas 2 SD itu juga kerap mengalami pemerasan oleh pelaku. Ayah korban Samsul Arif mengaku setiap hari dirinya membekali sang anak uang saku 10.000. Namun sesampainya di sekolah, korban kerap dipalak oleh pelaku. Naas, pelaku kemudian menusuk mata korban dengan tusuk baso hingga berdarah. Lantas bagaimanakah kisah malang yang menimpa SA hingga mengalami kebutaan? Saat ini kami akan melakukan wawancara bersama ayah korban, Samsul Arif. Apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk bercerita di sini tentang kejadian yang menimpa anak Bapak. Bisa tolong dijelaskan Pak, bagaimana sih kronologi kejadiannya putri Bapak ditusuk dengan tusuk baso sampai mengalami kebutaan? Bagaimana cerita awalnya Pak? Awalnya itu anak saya masuk sekolah, kejadiannya di halaman sekolah ya. Anak saya dipegang tangannya, lalu dibawa ke samping belakang halaman sekolah sama temennya mungkin. Seperti itu. Karena anak saya menolak memberikan uang ke si anak tersebut, lalu anak tersebut menusuk mata kanan anak saya dengan tusuk baso yang mengakibatkan anak saya matanya berdarah. Lalu saat mengetahui keadaan putri Bapak seperti itu, Bapak langsung melaporkah ke pihak sekolah? Bagaimana reaksi mereka? Waktu itu kan saya ke rumah sakit. Terus memberitahu ke pihak sekolah juga ada kejadian yang menimpa putri saya, lalu mencari pelaku tapi belum ditemukan. Oke. Saat putri Bapak pulang sekolah nih Pak, apa yang pertama kali Bapak lihat? Apakah dia menangis gitu? Waktu itu pas pulang sekolah anak saya mata kanannya itu nggak mau dibuka gitu dan merintih kesakitan juga. Langsung saya bawa ke rumah sakit. Waktu itu juga. Langsung dibawa ke rumah sakit? Iya. Dari informasi yang saya dengar nih Pak, katanya pihak sekolah mengatakan kalau pelakunya itu kakak kelasnya. Apakah Bapak sudah diinformasikan tentang identitasnya? Kalau untuk pelaku tersebut alamatnya masih belum bisa dipastikan dari murid sekolah ini atau sekolah luar seperti itu. Karena pada waktu itu menurut pengakuan anak saya pelaku ini nggak memakai seragam tapi pakai kaos gitu sih. Oh begitu ya Pak ya? Iya. Berarti berdasarkan pengakuan putri Bapak dia yakin kalau pelakunya itu bukan murid sekolah itu? Betul. Lalu bagaimana Pak kondisi putri Bapak saat ini? Untuk kondisi saat ini masih dalam pengobatan. Pengobatan berjalan dan hasil terakhir ini masih sama seperti sakit di mata kanannya gitu dan belum bisa melihat sama sekali sih Mbak. Baik Pak Samsul, semoga putri Pak Samsul pulih kembali dan terima kasih sudah bercerita di sini. Semoga pihak sekolah segera mengambil tindakan dan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Iya, terima kasih dan saya berharap juga ada keadilan ya, seperti itu. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Selamat siang, saat ini saya dan Milati sedang bersama 3 narasumber yaitu Ibu Kiki selaku ibu korban, selanjutnya adalah Bapak Agung selaku Kasat Reskrim Polri Gresik dan Bapak Eki selaku Dinas Pendidikan. Saat ini kita akan melakukan pengembangan kasus penusukan siswa Gresik. Saat ini kita langsung masuk aja ke Ibu Kiki selaku ibu korban untuk diwawancarai. Selamat siang Ibu Kiki. Selamat siang. Saya sebelumnya turut prihatin atas kejadian yang menimpa anak ibu mengenai kasus penusukan mata yang mengakibatkan mata sebelah kanan anak ibu itu mengalami kebutaan. Untuk saat ini bagaimana Bu, bagaimana keadaan kondisi anak ibu saat ini? Baik, sebelumnya terima kasih Ibu Nita. Seperti yang sudah disampaikan oleh suami saya sebelumnya, untuk keadaan anak saya ini memang matanya masih luka di sebelah kanan karena penusukan yang dilakukan oleh kakak kelasnya, dan saat ini untuk kondisi matanya memang belum pulih sepenuhnya untuk melihat.
permasalahan anak ibu tidak bisa melihat itu dikarenakan tusukan itu ya Bu ya? Atau ada rencana ke depan dalam waktu dekat ini untuk melakukan operasi atau bagaimana Bu rencana selanjutnya? Baik Bu, berarti mata anak sebelah kanan anak ibu tidak bisa melihat itu dikarenakan tusukan itu ya Bu ya? Iya, betul. Apakah ada dalam waktu dekat ini akan ada operasi untuk anak ibu atau bagaimana berencana selanjutnya? Kalau untuk operasi dari kami dan pihak dokter belum bisa memutuskan karena sebelumnya informasi dari dokter itu untuk matanya kan belum sembuh 100% ya Bu. Jadi nanti kita akan lakuin pemeriksaan dulu, kedepannya kalau memang diputuskan harus operasi, baru kita bisa ambil tindakan operasi sesuai dengan arahan dokter. Oke, baik, berarti sampai saat ini masih akan ada serangkaian pemeriksaan ya Bu ya untuk tindakan selanjutnya yang akan dilakukan, begitu ya Bu ya? Iya betul, yang pasti kita akan periksa terus ke dokter untuk langkah selanjutnya supaya mata anak saya ini bisa melihat lagi 100%. Oke, kalau misalkan menurut Ibu nih, menurut informasi yang Ibu terima melalui bagaimana pihak sekolah saat melihat atau mengetahui kasus ini Bu? Jadi waktu awal kejadian itu anak saya langsung dibawa ke rumah sakit. Lalu saya langsung telepon wali kelasnya, namun kan nggak terhubung sama wali kelasnya. Lalu saya telepon ke wali kelas yang lainnya. Namun penjelasan dari wali kelas itu dia nggak tahu kejadian tersebut karena pada saat kejadian wali kelasnya ini nggak ada di tempat. Jadi wali kelasnya nggak lihat kejadian tersebut. Pas anak saya ditusuk pakai tusukan bakso oleh temannya yang langsung kabur itu. Oke, baik Ibu. Sebelumnya ini saya terima kasih banyak Ibu atas wawancaranya. Jadi kita akan masuk ke rekan saya Milatis untuk mewawancarai narasumber berikutnya. Silakan rekan saya. Selamat siang Pak Kasat. Siang. Pak Kasat, menurut pengakuan Bu Kiki, katanya pada hari kejadian ia langsung melapor ke pihak sekolah Pak. Namun ternyata katanya guru dan wali kelas tidak mengetahui kalau ada kejadian tersebut. Iya, laporan ini kita terima tanggal 28 Agustus kemarin. Itu sekarang udah ditingkatkan dari mulai penyelidikan sampai sekarang udah ditingkatkan menjadi ditangani oleh penyidik kita langsung. Oh, jadi setelah pelaporan, pihak polisi langsung menyita DVR CCTV dan seragam sekolah ya? Iya, semua yang kita sita itu ada CCTV yang ada merekam sekolah di lorong, tapi karena lorongnya itu sempit jadi tidak terlihat oleh CCTV dan itu masih dilakukan proses penyelidikan. Oke, jadi memang tidak bisa dijangkau CCTV dan ada CCTV yang terhapus. Iya, dari penyelidikan yang sudah kita lakukan itu bukan CCTV itu tidak terhapus, tapi CCTV itu merekam dari tanggal 6, hanya dari tanggal 6 Agustus, sedangkan kejadian tanggal 7 Agustus. Jadinya kita masih agak sulit untuk melihat rekaman CCTV di belakang dan itu masih kita lakukan terus penyelidikan. Tapi apakah ada CCTV yang mengarah ke jalur TKP Pak? Sampai saat ini tidak ada karena TKP itu adanya di lorong sekolah yang sempit, jadi tidak terlihat oleh CCTV sekolah. Oh, jadi CCTV itu metodenya 12 hari otomatis langsung terhapus Pak? Iya betul, jadi dia otomatis. Bukan sengaja dihapus ya Pak? Enggak, dia otomatis loop dari rekaman yang terlama itu udah pasti terhapus, jadi hanya tersisanya tinggal 12 hari yang sedang berjalan dan itu sudah kita lakukan penyitaan secepatnya. Lalu ada upaya untuk mengembalikan rekaman yang terhapus nggak Pak? Itu sedang kita upayakan, kita sedang bawa ke ahli kita untuk dilakukan investigasi apakah masih bisa menarik kembali data sebelum tanggal 6 Agustus itu. Oke, perihal saksi nih Pak, siapa saja saksi yang sudah diperiksa Pak sejauh ini? Sampai saat ini sudah ada 7 orang saksi yang kita periksa. Itu terdiri dari beberapa guru, ada kepala sekolah, wali kelas, orang tua, saudara, kerabat korban, teman-teman korban dan juga dokter yang melakukan visum untuk perkembangan. Oke. Tindakan seperti apa sih Pak yang dilakukan untuk kasus seperti ini? Karena kan katanya pelaku itu diduga di bawah umur. Kasus ini masih terus dikembangkan penyidikannya dan karena diketahui sepertinya pelaku berusia di bawah umur, maka akan kita tingkatkan ke P2 TPA. Lalu selanjutnya akan seperti apa Pak pengembangan dalam kasus dugaan kelalaian seperti ini? Kelalaian seperti ini itu masih banyak terjadi ya Mbak ya, dan ini kita masih agak sulit untuk menyelidiki lebih dalam karena korban masih trauma dan kita juga masih terus menginvestigasi rekan-rekan teman-teman korban, orang tua korban dan juga terutama dokter yang sedang menangani korban
kita harus mengetahui seberapa jauh lukanya, apakah parah atau luka ringan. Baik, terima kasih Pak Kasat. Selanjutnya silakan Nita. Oke, selamat siang. Kita akan bergabung bersama Bapak Eki selaku Kepala Dinas Pendidikan. Selamat siang Bapak Eki. Baik, siang. Oke, Bapak selaku Kepala Dinas Gresik, Pendidikan Gresik, bagaimana Bapak melihat kasus ini, Pak? Dan bagaimana terutama dalam pengawasan di sekolahnya begitu, Pak? Artinya begini, memang yang saya sudah tangkap dari berita tersebut, jalurnya itu belum sesuai SOP untuk pelaporan ke Dinas Pendidikan. Jadi saya juga baru tahu setelah viralnya berita tersebut. Jadi untuk ini sangat disayangkan bahwa SD Gresik ini belum melaporkan ke saya gitu sih. Oke, berarti sampai hari ini harus ada pengusutan tuntas ya Pak ya dalam kasus ini ya Pak? Iya, betul. Oh, berarti karena kan kita semua kan tahu nih bahwa sekolah itu kan tempat di mana anak-anak rumah kedua bagi anak-anak ya Pak ya, di mana anak-anak itu merasa nyaman atau ramah anak gitu kan. Tapi di sini malah terdapat perundungan anak seperti itu Pak. Nah, seperti apa tanggung jawab dari pihak sekolah Pak? Jadi sekolah itu yang melaporkan saya tidak sesuai SOP karena data yang saya tangkap itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Oke, baik Bapak. Berarti dengan tegas ini Bapak mengatakan bahwa hal ini terjadi karena kelalaian SOP di sana. Iya, betul, betul. Pak? Sampai guru dan pihak sekolah pun tidak mengetahui tentang permasalahan tersebut dan tentang permasalahan tersebut dan terjadi di lingkungan sekolah, begitu Pak? Iya, betul. Oke, berarti kita sampai saat ini masih menunggu untuk atensi dari kepolisian karena kasus ini sangat perlu diutus tuntas ya Pak ya? Iya, betul Pak. Oke, kami juga menantikan kabar kelanjutan kasus ini, termasuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak sekolah. Bapak Eki, terima kasih banyak telah menghadiri wawancara hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kasat Agung telah menghadiri wawancara hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Kiki Ramdhani selaku ibu korban. Kami berharap adanya titik terang dalam permasalahan di kasus ini, dan semoga anak ibu segera membaik. Amin ya rabbal alamin. Oke. Amin. Sekian dari wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.